Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Siti Masito dengan nomor NIM 18620700030. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Chandra Afriansyah SPDI MPD. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video tentang kurikulum yang berada di sekolah saya. Tapi sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana, isi, metode atau strategi, seterusnya evaluasi yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode dalam jenjang pendidikan. Kurikulum 2013, suka disebut K13, adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini. Yang asalnya KTSP tahun 2006, KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun tujuan nasional yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan nasional yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan institusional atau tujuan yang berada di lembaga kita seperti visi dan misi. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran atau kurikulum, bisa RPPM, RPPH, Prota, dan lain-lain. Adapun visi dan misi juga tujuan sekolah saya yaitu visinya menggali potensi anak usia dini berdasarkan karakter guna meraih prestasi yang gemilang. Yang kedua yaitu visinya. Visi sekolah saya yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan anak berdasarkan karakternya dalam setiap pembelajaran. Yang kedua yaitu mempersiapkan metode pembelajaran berdasarkan minat dan bakat anak. Yang ketiga, membentuk peserta didik atau membentuk anak menjadi manusia yang mampu mengembangkan potensi fitrah ke arah perkembangan insan yang berwawasan iptek dan yang berwawasan imtak atau iman dan takwa. Adapun tujuannya yaitu membimbing anak menjadi insan kamil dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu membantu orang tua dalam mempersiapkan anak untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga yaitu tujuan dari visi misi saya yaitu ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun dalam kurikulum yang terdapat di sekolah saya terdapat struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum di sekolah saya yaitu terjadi atau yang pertama seperti pengembangan perilaku, nilai agama dan moral, dalam sosial emosionalnya, terus kemampuan dasar anak seperti dalam berbahasa, kemampuan anak berdasarkan kognitif, kemampuan anak fisik motorik, sosial emosionalnya, dan seni. Beban belajar dalam satu minggu itu per tahun untuk 3 sampai 4 tahun atau 4 sampai 5 tahun ada minggu efektifnya 34 minggu. Yang untuk 5 sampai 6 tahun jumlah pembelajaran per minggunya ada 35 jam dan 34 minggu. Minggu efektifnya 34 minggu. Pengelompokan anak didik. Pengelompokan anak didik di sekolah saya itu terdapat 2 pelayanan. Yang pertama usia 4 sampai 5 tahun saya sebut dengan kelompok A, dan usia 5 sampai 6 tahun saya kategorikan sebagai kelompok B. Pengembangan diri dalam kurikulum itu yaitu pengembangan diri anak di sekolah saya seperti menggambar, mewarnai. Adapun pendidikan karakter seperti religius, jujur, bertanggung jawab, toleransi, anak bersifat disiplin, mandiri,
itu adalah pendidikan karakter di K13 atau dalam kurikulum 13. Adapun proses yang dilakukan di sekolah saya yaitu untuk mengembangkan kecakapan hidup melalui penyiapan lingkungan belajar yang menunjang berkembangnya kemampuan anak untuk bisa berdisiplin, untuk bisa menolong dirinya sendiri, serta bisa sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya di masyarakat. Adapun hakikat program pembelajaran PAUD di Khobar Manbaul Huda yaitu yang pertama pengembangan moral nilai-nilai agama, yang kedua belajar melalui bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam pembelajaran di kelompok bermain Manbaul Huda. Ada pembelajaran yang berorientasi kepada tumbuh kembang anak, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak juga. Terus pembelajaran yang menggunakan penggunaan tematik atau saintifik. Ada juga kegiatan pembelajaran yang faikem, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir dalam kurikulum itu terdapat evaluasi. Di dalam evaluasi itu terbagi yang pertama yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian melalui 3 kategori. Yang pertama yaitu tentang teknik penilaian. Teknik penilaian itu bisa seperti observasi, checklist, penilaian penugasan, penilaian portofolio, unjuk kerja, pencatatan kejadian khusus atau yang disebut penilaian anekdot, ada yang disebut wawancara atau percakapan. Yang terakhir yaitu penilaian hasil karya atau disebut portofolio. Yang kedua pengelolaan hasil tadi. Pengelolaan hasil yaitu sebagai berikut. Kita mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa alat penilaian seperti tadi pengamatan, bisa penugasan, bisa checklist, unjuk kerja, portofolio, dan lain-lain. Yang kedua mengelompokkan data dengan kelompok yang terdapat dalam indikator dalam setiap aspek perkembangan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dan laporan berdasarkan informasi yang tersedia yang diperoleh dari anak. Yang ketiga yang terakhir yaitu memasukkan hasil pengumpulan data ke dalam format perkembangan seperti perkembangan harian atau mingguan, bulanan, bisa juga yang per 3 bulan ataupun per semester atau 6 bulan sekali yang terdapat di dalam pelaporan atau dalam rapot. Laporan perkembangan anak yang terakhir, laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam bentuk laporan lisan ataupun tertulis secara bijak, serta dianjurkan kepada orang tua meminta saran-saran yang dilakukan orang tua di rumah agar perkembangan anak lebih baik lagi. Mungkin itu perkembangan ataupun mungkin itu kurikulum PAUD yang berada di sekolah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.